Halo, selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di bab 6 ini, di mana materi kita hari ini tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita lihat ya. Makna satuan, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah topik kita hari ini. Dalam substansi persatuan, kita akan lihat dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu, di mana sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil mencengkeramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya karena kita melupakan senjata kita yang ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian kita itu dimanfaatkan oleh penjajah, khusus Belanda dengan politik pecah belahnya atau lazim disebut divide et impera. Akibatnya kita menjadi tercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebudayaan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Kita lihat pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah satu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utama adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Pertama di situ perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Artinya seluruh wilayah nasional, segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang, dan kesatuan mitra seluruh bangsa. B. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbicara berbagai bahasa, memeluk keyakinan agama, kepercayaan terhadap Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, itulah yang pengertiannya. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Jadi hukum di Indonesia adalah satu kesatuan, namanya hukum nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia. Itu. Kedua, kita lihat dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan kesatuan ekonomi. Artinya bahwa kekayaan Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas atas keseluruhan dan tujuan bagi kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu corak. Itu satu corak budaya kita berbeda-beda. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia, bahwa setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemberdayaan negara. Nah, itulah hal-hal yang harus kita pahami sebagai bangsa di dalam memaknai persatuan dan kesatuan bangsa.
Baiklah nak, cukup sekian uraian singkat Bapak tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai tugasmu, Bapak berikan di situ ada tugas itu, yaitu baca dulu topik cerita di atas itu tadi, potret perbatasan tinggal di daerah Indonesia, baca nanti ini, terus ke bawah baru kerjakan, ada 4 soal di situ. Nah, ini tugasmu. Nah, ini tugas tadi ya. 4 ini. Nah, kerjakan lalu antarkan ke sekolah. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.